Jangan beritahu mereka cara melakukannya. Tunjukkan pada mereka bagaimana melakukannya dan jangan mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda memberitahu mereka, mereka akan melihat bibir Anda bergerak. Periode kehidupan yang paling penting bukanlah usia studi di universitas, tetapi yang pertama, periode sejak lahir hingga usia 6 tahun. Bebaskan potensi anak, dan Anda akan mengubahnya menjadi dunia. Pendidikan bahkan seorang anak kecil, karenanya, tidak bertujuan mempersiapkannya untuk sekolah, tetapi untuk kehidupan. Biarkan anak-anak bebas, biarkan mereka berlari keluar saat hujan, biarkan mereka melepas sepatu ketika menemukan genangan air dan ketika padang rumput basah dengan embun, biarkan mereka berlari di atasnya dan menginjak-injaknya dengan kaki telanjang. Kita adalah penabur, anak-anak kita adalah orang yang menuai. Kita bekerja agar generasi mendatang akan lebih baik dan lebih mulia daripada kita. Tujuan kami bukan hanya untuk membuat anak mengerti, dan masih sedikit untuk memaksanya menghafal, tetapi juga untuk menyentuh imajinasinya untuk mengajaknya ke inti terdalamnya. Kita harus membantu anak bertindak untuk dirinya sendiri, berkehendak untuk dirinya sendiri, berpikir untuk dirinya sendiri. Ini adalah seni dari mereka yang bercita-cita untuk melayani roh. Anak memiliki pikiran yang mampu menyerap pengetahuan. Dia memiliki kekuatan untuk mengajar dirinya sendiri. Bermain adalah pekerjaan anak. Anak bekerja untuk tumbuh, bekerja untuk menciptakan orang dewasa, yang akan menjadi orang. Pengalaman seperti itu bukan hanya bermain, itu adalah pekerjaan yang harus ia lakukan untuk tumbuh dewasa. Pertumbuhan berasal dari aktivitas, bukan dari pemahaman intelektual. Jika kita benar-benar ingin anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa yang mandiri dan banyak akal, kita harus berhenti menuangkan susu mereka segera setelah mereka belajar menuangkannya sendiri tanpa bantuan. Jangan pernah membantu anak dengan tugas yang menurutnya dia bisa berhasil. Pendidikan bukanlah sesuatu yang dilakukan guru, itu adalah proses alami yang berkembang secara spontan dalam diri manusia. Pendidikan tidak diperoleh dengan mendengarkan kata-kata, tetapi berdasarkan pengalaman di mana anak bertindak atas lingkungannya. Tugas guru bukanlah berbicara, tetapi untuk mempersiapkan dan mengatur serangkaian motif kegiatan budaya dalam lingkungan khusus yang dibuat untuk anak. Lingkungan harus kaya akan motif yang menarik minat untuk beraktivitas dan mengundang anak untuk melakukan pengalamannya sendiri. Rahasia pengajaran yang baik adalah dengan menganggap kecerdasan anak sebagai bidang subur di mana benih bisa ditanam, tumbuh di bawah panasnya imajinasi yang menyala-nyala. Tanah adalah tempat asal kami. Anak-anak harus diajari merasakan dan hidup selaras dengan bumi. Seorang anak membutuhkan kebebasan dalam batasan. Damai adalah apa yang diinginkan oleh setiap manusia, dan itu bisa diwujudkan oleh manusia melalui anak. Tugas pertama dari pendidik, apakah dia terlibat dengan bayi yang baru lahir atau anak yang lebih tua, adalah untuk mengenali kepribadian manusia dari anak muda dan menghormatinya. Disiplin harus datang melalui kebebasan. Anak itu adalah sebuah teka-teki. Dia memiliki potensi tertinggi, tetapi kita tidak tahu akan seperti apa dia. Seorang anak adalah seorang penemu. Dia adalah makhluk yang tidak berbentuk, indah mencari bentuknya sendiri yang tepat. Ini adalah harta yang kita butuhkan hari ini, membantu anak menjadi mandiri dari kita dan membuat jalannya sendiri, menerima hadiah berupa harapan dan cahaya. Pertama, pendidikan indera, kemudian pendidikan akal. Jangan menghapus desain yang dibuat anak dalam lilin lembut kehidupan batinnya. Ketika berhadapan dengan anak-anak ada kebutuhan yang lebih besar untuk mengamati daripada menyelidik.
Seorang anak adalah pengamat yang bersemangat dan sangat tertarik dengan tindakan orang dewasa dan ingin meniru mereka. Dia bisa menjadi inspirasi untuk tindakan anak, semacam buku terbuka di mana seorang anak bisa belajar. Seorang dewasa, jika ia mampu memberikan bimbingan yang tepat, harus selalu tenang dan bertindak lambat sehingga anak yang mengawasinya dapat dengan jelas melihat tindakannya di semua rinciannya. Adalah baik untuk menumbuhkan perasaan bersahabat terhadap kesalahan, memperlakukannya sebagai teman yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, sebagai sesuatu yang memiliki tujuan, yang benar-benar dimilikinya. Anak itu adalah harapan sekaligus janji bagi umat manusia. Pertama, pendidikan indera, kemudian pendidikan akal. Lingkungan tidak diragukan lagi merupakan faktor sekunder dalam fenomena kehidupan, ia dapat memodifikasi agar dapat membantu atau menghalangi, tetapi tidak pernah dapat membuatnya. Anak itu mencari kemerdekaan dengan cara bermain, kemandirian tubuh dan pikiran. Apapun yang disajikan kepadanya harus dibuat indah dan jelas, memukau imajinasinya. Setelah cinta ini dinyalakan, semua masalah yang dihadapi pendidik akan hilang. Di dalam diri anak terletak nasib masa depan. Siapapun yang ingin memberi manfaat pada masyarakat harus melindunginya dari penyimpangan dan mengamati cara bertindaknya yang alami. Masa kanak-kanak merupakan elemen paling penting dalam kehidupan orang dewasa, karena pada tahun-tahun awalnya seorang pria dibuat untuk merangsang kehidupan, membiarkannya bebas untuk berkembang, untuk diungkapkan, disinilah letak tugas pertama guru. Anak itu, memanfaatkan semua yang dia temukan di sekitarnya, membentuk dirinya untuk masa depan. Anak itu, pada kenyataannya, begitu dia merasa yakin akan dirinya sendiri, tidak akan lagi meminta persetujuan otoritas di setiap langkahnya. Setiap penyebab besar lahir dari kegagalan berulang dan dari prestasi yang tidak sempurna. Ketika anak-anak bersentuhan dengan alam, mereka mengungkapkan kekuatan mereka. Tugas guru bukanlah tugas yang mudah dan kecil. Dia harus menyiapkan sejumlah besar pengetahuan untuk memuaskan kelaparan mental anak. Dia tidak seperti guru biasa, yang dibatasi oleh silabus. Kebutuhan anak jelas lebih sulit dijawab.